Nah, pertama sekali dijelaskan terlebih dahulu cara di BMS melakukan memastikan bahwa jadwal transaksi itu menjadi jadwal yang serializable, yaitu dengan menggunakan log-based protocol. Nah, locking atau kunci ya merupakan salah satu cara membuat eksekusi transaksi ini menjadi serializable. Ya, jadi di dalam DBMS ya ada cara untuk membuat transaksi, urutan-urutan transaksi itu menjadi serializable dengan cara locking. Nah, lock ya, jadi lock ini berupa variabel yang diasosiasikan dengan suatu item data di dalam basis data. Ya, jadi suatu kunci ini diasosiasikan dengan suatu item data di dalam basis data. Dan status item data tersebut terhadap operasi yang bisa dilakukan atasnya. Jadi ya lock ini bayangkan seperti kunci juga ya. Jadi kalau kalian melihat kunci rumah, kunci mobil, kunci motor ya. Jadi lock ini ya seperti suatu variabel yang diasosiasikan dengan suatu item data tertentu, di mana status item data tersebut ya dia akan berpengaruh terhadap operasi yang dilakukan terhadapnya. Nah, apa tujuan daripada locking? Yaitu mendapatkan konkurensi maksimal dan delay minimal dalam memproses transaksi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa penjadwalan serial itu jelas memerlukan waktu yang lebih banyak. Nah, sehingga solusinya kita menggunakan penjadwalan secara non-serial, itu pada proses konkurensi atau interleave. Nah, namun sayangnya variasi akan menjadi sangat banyak. Nah, sehingga salah satu caranya kita jadwalkan, kemudian kita menggunakan bantuan dari locking. Ya, locking, di mana nanti harapan kita mendapatkan konkurensi maksimal dan delay minimal dalam memproses transaksi. Nah, proses locking ya itu jalannya seperti apa? Jika suatu transaksi perlu memastikan beberapa objek yang digunakan atau record basis data tidak boleh diubah tiba-tiba. Ya, tidak boleh diubah tiba-tiba, maka objek tersebut itu akan di-lock atau dikunci. Nah, lock atau kunci tersebut akan menghalangi akses transaksi lain terhadap objek tersebut. Nah, jadi dengan adanya lock, maka transaksi yang lain itu tidak bisa mengakses item data yang sudah dikunci tersebut. Nah, jika transaksi yang pertama dapat memastikan objek tersebut dalam state yang stable, ya, selagi transaksi ini digunakan. Jadi guna daripada lock ini dia memastikan objek yang digunakan tadi, ya, itu dalam kondisi yang stable. Jadi maknanya tidak diubah-ubah oleh transaksi yang lain. Nah, tipe multimode lock dapat mengaplikasikan dua lock, ya. Lock yang pertama adalah lock yang eksklusif. Ya, jadi yang eksklusif atau X-lock ini digunakan untuk proses write. Kemudian satu lagi adalah lock yang share. Share itu berarti berbagi. Nah, lock share ini digunakan untuk proses read. Jadi lock tersebut ya diaplikasikan terhadap objek tertentu sebelum operasi baca atau tulis pada basis data dilakukan. Nah, lock ini memiliki granularity ya. Jadi apa yang dimaksud dengan granularity? Jadi, ukuran objek yang di-lock atau yang dikunci itu bisa beda-beda. Nah, tergantung keperluannya seperti apa. Bisa keseluruhan basis data, bisa seluruh file, ya, bisa berupa block disk, bisa berupa recordnya saja, atau malah hanya nilai fieldnya saja yang dikunci. Nah, jadi ukuran
daripada granularity ini bisa beda-beda, tergantung bagaimana kondisi yang diinginkan oleh aplikasi dan akan diaplikasikan oleh DBMS. Nah, namun ada bedanya ya. Jadi kalau log dengan granularity yang besar, maknanya ukuran item data yang dikunci itu lebih besar atau lebih banyak, maka akan mudah diurus, namun bisa menimbulkan banyak pertikaian terhadap objek tersebut. Contoh ya, misalnya log granularity besar, seluruh file itu akan di-log. Makna seluruh file akan di-log, berarti hanya satu transaksi saja yang bisa mengakses file tersebut, ya, tabel tersebut. Bagaimana dengan transaksi yang lainnya? Nggak bisa, harus nunggu. Nah, jadi memang lebih mudah, namun akan banyak pertikaian. Nah, kenapa pertikaian? Ya, karena transaksi yang lain bisa juga memerlukan akses yang sama, karena kan kondisinya konkuren. Nah, namun ya nggak bisa, ya terpaksa harus nunggu. Nah, log dengan granularity yang kecil, ya susah diurus. Nah, karena melibatkan banyak detail yang harus dicek oleh DBMS. Namun, konflik yang terjadi menjadi lebih sedikit. Ya, contohnya misalnya log pada suatu nilai field pada record. Hanya nilai fieldnya saja. Nilai field ini kan atribut ya. Nah, jadi maknanya transaksi yang lain yang kemungkinan akan menggunakan data yang sama itu akan jauh lebih kecil ya jika kita akan melog seluruh filenya ya. Jadi kalau hanya satu field saja yang kita log, nah maknanya proses pengurusannya itu menjadi lebih rumit ya, lebih susah diurus. Nah, namun kemungkinan transaksi yang lain menggunakan item data yang sama itu menjadi lebih kecil. Nah, dalam bahasan ini, granularity tersebut kita anggap sebagai item data. Ya, jadi item data walaupun dikatakan item itu terkesan hanya satu saja, tapi di sini bermakna item data apakah ukurannya itu yang dikunci itu bisa beda-beda. Ya, bisa keseluruhan, bisa sampai hanya nilai fieldnya saja. Nah, ada dua jenis log yang bisa diberlakukan. Secara umumnya ada share log, slog, dan ada exclusive log atau xlog. Nah, jika kondisinya di PMS ini membaca suatu item data, maka share log akan digunakan pada item tersebut. Jadi hanya sekadar membaca. Ya, jadi share log ini bisa baca tapi tidak bisa update. Bisa baca tapi tidak bisa update. Nah, contoh, jika transaksi A memegang share log terhadap record R, maka request dari transaksi B yang memberlakukan share log terhadap record R itu juga dibolehkan. Ya, jadi sama-sama A memegang slog terhadap R, B juga memegang slog terhadap R. Nah, namun jika transaksi B ingin memberlakukan xlog terhadap record R, nah hal ini akan menyebabkan transaksi B berada pada wait state. Nah, kenapa harus wait state? Ya, dia harus menunggu hingga log yang ada pada transaksi A ini dibuka. Nah, kalau pada exclusive log atau xlog, jika DBMS ingin menulis suatu item, nah jadi di sini intinya adalah xlog itu digunakan saat kita menulis suatu item, maka exclusive log akan digunakan pada item tersebut. Nah, jadi pada exclusive log atau xlog ini bisa baca dan juga bisa update. Nah, untuk mencegah gangguan, hanya satu transaksi saja yang boleh memegang xlog pada satu waktu. Ya, jadi untuk memastikan bahwa saat data yang sama digunakan pada transaksi yang berbeda, ya, xlog ini hanya boleh ada pada satu transaksi saja, ya, tidak boleh lebih. Ya, jadi untuk memastikan bahwa data tersebut stable atau konsisten. Nah, contoh,
Jika transaksi A memegang X-lock terhadap record R, maka request dari B terhadap R menggunakan lock apapun. Jadi apakah B itu mau pakai S-lock atau mau pakai X-lock, itu tetap nggak bisa. Ya, jadi B itu akan berada pada kondisi wait state. Jadi B harus menunggu hingga lock transaksi A dibuka. Nah, jadi secara ringkasnya, proses X-lock dengan share lock itu seperti pada tabel berikut. Nah, anggaplah misalnya A, ya, transaksi A itu memberlakukan X-lock pada R. Ya, jadi A, ya, transaksi A itu memberlakukan X-lock pada R. Nah, kemudian ada transaksi B. Nah, jika transaksi B tersebut merequest X-lock, maka B itu nggak bisa. Ya, jadi dia tidak bisa melakukan request X-lock terhadap R. Ya, jadi no. Di sini maknanya B akan berada pada kondisi wait state. Nah, kemudian jika B merequest share lock, nah tetap saja no. Maknanya B juga akan berada pada kondisi wait state. Nah, kalau misalnya B tidak ada lock, no lock, maknanya ya dia tidak memerlukan data R atau tidak memerlukan data yang sama, ya jelas dia tidak akan memperlakukan lock apapun. Ya, berarti ya nggak ada masalah di sini. Nah, kemudian andaikan lock yang ada pada transaksi A ini adalah share lock, ya, adalah share lock, maka B yang merequest X lock itu tidak boleh, ya, tidak dibolehkan sampai yang ada lock share lock yang ada pada A itu dilepas. Ya, jadi B di sini akan berada pada kondisi wait state. Nah, namun jika yang di-request oleh B itu sama-sama share lock, maka dibolehkan. Ya, jadi A punya share lock, B juga punya share lock. Nah, kemudian jika share lock yang ada pada A itu digunakan oleh B yang tidak ada lock apapun, ya nggak ada masalah, ya. Makna no lock ya berarti dia tidak mengunci record apapun itu. Ya, maknanya dia tidak menggunakan data yang sama. Nah, kemudian pada kondisi yang no lock, ya, no lock ini berarti tidak ada kunci apapun yang diberlakukan oleh A. Nah, jika B itu akan menggunakan exclusive lock, nah oke, nggak ada masalah karena A juga tidak memiliki lock apapun. Nah, mau yang share lock juga nggak ada masalah, silahkan. Nah, kemudian pada kondisi kedua-duanya itu tidak ada kunci, ya juga sama saja tidak ada masalah apapun. Jadi bisa dilakukan.